Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat SD Muhammadiyah Inovatif Baturutno. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesehatan kepada kita semua. Amin. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang mengenal dan menghafal surat Al-Ghasyiyah. Bagaimana? Sudah hafal semua? Nah, mari kita simak video murotal dari surat Al-Ghasyiyah. Surah Al-Ghashiyah. Bismillahirrahmanirrahim. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تَصْلَى نَارًا حَامِيَةً تُسْقَى مِنْ عَيْنٍ آنِيَةٍ لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ ضَرِيعٍ لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِنْ جُوعٍ وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. Nah, itu tadi merupakan video murotal dari surat Al-Ghasyiyah. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi ke pengertian dari surat Al-Ghasyiyah. Surat Al-Ghasyiyah. Yang pertama, surat Al-Ghasyiyah merupakan urutan surat ke-88. Kemudian yang kedua, jumlah ayat dari surat Al-Ghasyiyah itu ada 26 ayat. Yang ketiga, arti dari surat Al-Ghasyiyah itu adalah hari pembalasan atau hari kiamat. Kemudian yang keempat, jenis suratnya termasuk surat Makkiyah karena turun di Mekkah. Kemudian mengenai surat Al-Ghasyiyah. Al-Ghasyiyah itu artinya adalah hari pembalasan atau hari kiamat, yaitu waktu peristiwa yang sangat mengerikan yang menjadi akhir
dari kehidupan semua makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hari kiamat itu adalah saat datangnya pengadilan yang sesungguhnya dan pembalasan dari setiap hal yang dilakukan manusia sepanjang hidupnya semasa di dunia. Jadi, pada hari kiamat itu adalah hari pembalasan, yang mana setiap perbuatan yang dilakukan manusia pada masa hidupnya di dunia. Kemudian yang selanjutnya, isi kandungan dari surat Al-Ghasyiyah. Di dalam surat ini berisi tentang gambaran dari hari kiamat yang sangat mengerikan. Pada hari itu, manusia terbagi menjadi dua golongan. Yang pertama, ada golongan kaum mukminin atau kaum yang selalu menjalankan perintah dari Allah, itu mempunyai wajah yang berseri-seri. Dan yang kedua ada kaum kufar, yang mana golongan kaum kufar ini yang tertunduk dan terhina. Nah, jadi pada hari itu semua manusia sejak Nabi Adam sampai manusia terakhir akan dikumpulkan dan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang telah diperbuatnya di dunia. Jadi pada hari kiamat itu, semua manusia akan dikumpulkan dan dimintai pertanggungjawaban. Kemudian, orang yang beriman dan beramal soleh akan mendapatkan kebahagiaan di surga selama-lamanya. Sedangkan orang yang durhaka, orang yang ingkar, itu akan mendapatkan siksaan yang dahsyat di neraka selama-lamanya. Nah, di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan tentang azab yang diberikan kepada kaum kufar atau kaum yang ingkar dengan berbagai jenis siksaan. Yang pertama, orang-orang yang ingkar itu akan disiksa dan dimasukkan ke dalam api neraka. Kemudian yang kedua, akan diberi minuman yang tidak menghilangkan rasa haus, tetapi akan menambah rasa haus. Jadi diberi minuman yang tidak menghilangkan rasa haus, tetapi malah menambah rasa haus. Kemudian diberi makan berupa pohon yang ada durinya, sehingga tidak menghilangkan rasa lapar mereka. Jadi sangat mengerikan deh. Kemudian tentang gambaran surga. Yang pertama, wajahnya berseri-seri. Jadi terlihat sangat bahagia. Kemudian yang kedua, senantiasa berbahagia. Jadi orang-orang yang masuk surga itu tidak ada kesedihan sama sekali. Jadi mereka merasa berbahagia. Kemudian yang ketiga, fasilitas lengkap dan mewah. Ada air yang mengalir, mau minuman apa saja ada. Kemudian yang keempat, tidak ada kesedihan. Jadi di dalam surga itu tidak ada kesedihan. Hanya ada orang-orang yang berbahagia. Kemudian tidak terdengar perkataan yang sia-sia.
kemudian tinggal di tempat yang tinggi. Seperti itu gambaran di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memerintahkan kepada kita semua untuk memperhatikan bukti kekuasaannya. Jadi, Allah itu menciptakan gunung, menciptakan langit, menciptakan bumi, menciptakan manusia, dan lain-lainnya itu merupakan bukti dari kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Allah lah zat yang maha kuasa. Karena apa? Tidak ada yang bisa membuat gunung, tidak ada yang bisa membuat langit, tidak ada yang bisa membuat bumi. Itu semua Allah yang menciptakan. Dengan melihat semua kekuasaan dari Allah, melihat semua ciptaannya Allah, maka akan menambah rasa keyakinan kita. Rasa keyakinan yang mendalam pada diri kita atas kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu tadi merupakan penjelasan isi kandungan dari surat Al-Ghasyiyah. Nah, untuk tugasnya, silahkan anak-anak dibuka buku LKS-nya. Halaman 3, uji kompetensi, silahkan dikerjakan dari Romawi 1 sampai Romawi 2. Nah, untuk waktunya bisa dikerjakan 1 minggu. Jadi, sampai hari Kamis minggu depan ya. Terima kasih. Tetap semangat untuk belajar. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan. Jangan lupa untuk selalu menjalankan sholat tepat pada waktunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.